Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai simbiosis. Berbicara tentang simbiosis, kita mengenal ada beberapa jenis simbiosis: mutualisme, komensialisme, dan parasitisme. Selain daripada itu, ternyata masih ada loh dua jenis simbiosis lainnya, ada amensialisme dan netralisme. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang simbiosis komensialisme. Apa itu simbiosis dan apa itu simbiosis komensialisme? Yuk, mari kita bahas. Simbiosis adalah interaksi biologis antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Sebagai contoh, ada kerbau dan burung jalak, udang dan timun laut, serta hubungan interaksi antara lebah dan bunga. Lalu, apa itu simbiosis komensialisme? Simbiosis komensialisme merupakan suatu interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu, sementara yang lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Artinya, salah satu makhluk hidup akan diuntungkan, sementara makhluk hidup yang lainnya tidak terpengaruh. Nah, kira-kira apa saja antar makhluk hidup yang interaksinya tergolong simbiosis komensialisme? Yang pertama, anggrek dengan pohon mangga. Mengapa ini disebut simbiosis komensialisme? Tumbuhan anggrek tumbuh dan berkembang dengan menempel pada pohon mangga. Fungsinya adalah agar anggrek dapat mendapatkan sinar matahari, air, serta zat-zat untuk melakukan fotosintesis. Keuntungan akan didapatkan oleh tumbuhan anggrek seperti mendapat cahaya matahari, air, dan menyerap zat anorganik dari kulit batang. Sementara pohon mangga tidak dirugikan ataupun diuntungkan dari keberadaan tumbuhan anggrek. Yang kedua, katak dan pepohonan. Katak dengan pepohonan juga merupakan salah satu contoh simbiosis komensialisme. Katak akan menggunakan daun serta bagian-bagian pohon lain sebagai tempat untuk berteduh dan berlindung ketika hujan turun. Keuntungan yang akan diperoleh katak adalah mendapatkan tempat untuk berteduh, sedangkan pada pohon tersebut tidak akan mendapat keuntungan dan juga kerugian. Udang dan timun laut. Hubungan antara udang dan mentimun laut juga merupakan salah satu contoh simbiosis komensialisme. Ini lantaran udang memiliki kebiasaan untuk menunggangi mentimun laut dengan tujuan memperoleh sisa-sisa makanan dari makhluk laut tersebut. Bagi udang, ini menguntungkan karena memungkinkan mendapatkan sisa-sisa makanan. Sementara mentimun laut, interaksi ini tidak berpengaruh, tidak menguntungkan dan juga tidak merugikan. Ikan gobi dan landak laut. Ikan gobi merupakan jenis ikan yang kecil dan tipis, sedangkan landak laut merupakan hewan yang berbentuk bulat yang tubuhnya dikelilingi oleh duri-duri yang mengandung racun. Zat racun ini dimanfaatkan oleh ikan gobi untuk berlindung dari para predatornya. Selagi ikan gobi berada di dekat landak laut, ikan ini bisa mencari makan yang berada di sekitar landak laut. Jadi, pada hubungan antara keduanya, ikan gobi mendapatkan banyak keuntungan, sedangkan landak laut tidak mendapatkan keuntungan apapun dan juga tidak dirugikan sama sekali. Yang terakhir, tumbuhan sirih dan inangnya. Tumbuhan sirih dengan inangnya termaksud dalam simbiosis komensialisme. Biasanya, tumbuhan sirih akan mengikuti tanaman inangnya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh sinar matahari guna melakukan proses fotosintesis tumbuhan. Tumbuhan sirih akan mendapatkan keuntungan dengan sinar matahari, sementara bagi tumbuhan inangnya tidak akan dirugikan meski juga tidak diuntungkan pula. Nah, itu tadi merupakan contoh interaksi
antar makhluk hidup yang tergolong dalam simbiosis komensialisme. Semoga materinya bisa dipahami ya. Sampai jumpa dan terima kasih.